Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini akan membahas tentang penilaian akhir semester Matematika kelas 2 tahun 2021, lengkap dengan pembahasan soalnya nantinya. Kali ini kita akan membahas 25 soal pilihan ganda penilaian akhir semester lengkap dengan pembahasannya. Mudah-mudahan video kita kali ini bisa membantu adik-adik untuk mempersiapkan penilaian akhir semesternya. Oke, langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Soal yang pertama, lambang bilangan 105 adalah titik. A. 105, B. 115, C. 15. Kita lihat soal nomor 1 ini pertanyaannya lambang bilangan, berarti angkanya kita tulis dalam bentuk angka 105. Berarti kita lihat A 105, B 115, C 15. Jadi untuk soal nomor 1 mendapat lambang bilangan 105 adalah yang A. Angka 1, angka 0, dan 5. Jadi 105. Jawabannya adalah opsi yang A. Lambang bilangan 105 adalah A, 1, 0, dan 5. Oke, bisa dipahami ya adik-adik untuk soal nomor 1 jawabannya adalah opsi yang A. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soal yang selanjutnya, belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dibantu juga dengan like dan share-nya juga. Kalau sudah, terima kasih. Lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Banyaknya bilangan pada kubus di samping adalah titik. A 266, B 244, C 277. Kita lihat kotaknya yang pertama ini berarti 100 tambah 100 200. Yang ini 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 7 satunya ini 10. Berarti 7 kali 10 70. Berarti 200 tambah 70 ditambah 1 2 3 5 6 7. Berarti 200 tambah 70 ditambah 7. Jadi sama dengan 200 tambah 70 tambah 7 sama dengan 270.000. Jadi banyaknya bilangan pada kubus adalah 227. Jawabannya adalah opsi yang C. Lihat untuk soal yang kedua nih, ada 2 ini 100. Kalau ada 2 berarti 200. Ini satunya ini 10 berarti 200 ditambah 70 karena ini 7 berarti 7 kali 10 70. 200 tambah 70 ditambah 7 sama dengan 277. Jadi banyaknya bilangan pada kubus soal nomor 2 adalah 277. Jawabannya adalah opsi yang D. Lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga. Nilai angka 1 pada bilangan 175 menempati nilai A ratusan, B puluhan, C satuan. Kita lihat angka 175. Angka 1, angka 7, dan angka 5 menempati pertanyaan angka 1 menempati nilai. Kita bahas satu-satu dulu. Angka 1 menempati ratusan, angka 7 menempati puluhan, dan angka 5 menempati satuan. Jadi pertanyaannya, nilai angka 1 pada bilangan 175 menempati nilai ratusan. Kalau ini ditanya 5 adalah satuan, 7 adalah puluhan, dan angka 1 adalah ratusan. Jadi nilai angka 1 pada bilangan 175 menempati nilai ratusan. Jawabannya adalah opsi yang A. Kalau kita lihat angka 1 yang ditanya pada soal nomor 3 berarti ini ratusan, angka 7 puluhan, dan angka 5 satuan. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah ratusan. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke 445. Baca titik-titik. A 454, B
445, B 540. Kita lihat ini, angkanya 445, berarti dibaca 445. Angka yang pertama menempati ratusan, yang kedua menempati puluhan, dan angka 5 satuan. Jadi 145 dibaca 445. Jawabannya adalah option yang B. Jadi 45 dibaca 445. Jawabannya pasti option yang B. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Lanjut untuk pembahasan soal yang kelima. Soal yang kelima, lereng Udin ini. Ini Udin sama dengan 100 tambah 10 tambah 5. Selanjutnya ke lereng Edo, 100 tambah 20 tambah 4. Lereng Udin titik-titik dari lereng Edo, berarti perbandingan ini. A sama banyak, B lebih banyak, C lebih sedikit. Kita cari jumlah kelerengnya masing-masing dulu. Lereng Udin 100 tambah 10 tambah 5, berarti kelereng Udin adalah 115. Selanjutnya kelereng Edo, 100 ditambah 20 ditambah 4 sama dengan 124. Kita lihat mana kelereng siapa yang lebih banyak, apakah Udin atau Edo? Kita lihat Udin 115, Edo 124. Berarti yang lebih banyak adalah kelereng Edo. Lalu kita bandingkan kelereng Udin titik-titik dari kelereng Edo. Berarti mana yang lebih banyak kelereng Udin daripada Edo? Lebih banyak kelereng Edo. Berarti kelereng Udin lebih sedikit daripada kelereng Edo. Kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Berarti jawabannya adalah option yang C, lebih sedikit. Kalau yang A sama banyak udah pasti beda, salah. Yang B lebih banyak. Harusnya yang lebih banyak itu adalah kelereng Edo. Sedangkan kelereng Udin aja 115, kelereng Edo adalah 124. Jadi untuk soal nomor 5, pilihannya jawabannya adalah option yang C. Kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Tinggal kita cari jumlahnya dulu. Jumlah masing-masingnya. Kelereng Udin 100 tambah 10 tambah 5 sama dengan 115. Kelereng Edo 100 tambah 20 tambah 4, 124. Jadi perbandingannya kelereng Udin lebih sedikit daripada kelereng Edo. Jawabannya adalah option yang C. Kita lanjut untuk soal yang ke-6. 864 titik 468. Tanda yang tepat untuk soal di samping adalah titik-titik. A, kurang dari atau kecil dari. B, besar dari atau lebih dari. C, sama dengan. Kita pahami dulu soalnya. Ini pangkalnya 800. Ini 400. Berarti angka 864 lebih besar daripada 468. Jadi tanda yang cocok adalah yang B. 864 lebih besar atau besar dari 468. Jawabannya adalah option yang B. Jadi tanda yang tepat adalah besar atau lebih dari. Jawabannya adalah option yang B. Dari soal nomor 6, tinggal kita bandingkan saja 864 berbanding 468. Ini ada pangkalnya aja, dari 8 ini 4, berarti lebih besar adalah 8. Berarti 864 besar dari atau lebih dari 468. Jadi tanda yang tepat adalah tanda besar atau lebih dari. Jawabannya adalah option yang B. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-7. Soal yang ke-7, 362 sama dengan 300 ditambah 60 ditambah 2. 356 sama dengan 300 tambah 50 ditambah 6. 348. 300 tambah 40 tambah 8.
Jadi urutan mulai dari yang terbesar adalah A 362, B 356, C 300, maaf, yang A 362, 356, 348, B 348, 356, 362, C 356, 348, 362. Jadi kita urutkan dulu dari yang besar. Kita lihat pangkal ratusannya sama-sama 3. Berarti yang puluhannya kita lihat ada 6, 5, 4. Berarti yang lebih besar adalah 362. Setelah 362 yaitu 356 dan 348. Jadi 362, 356, dan 348 bisa kita urutkan menjadi 362, setelah itu 356, setelah itu 348. Jawabannya dari urutan mulai dari yang terbesar adalah 362, 356, dan 348. Jawabannya adalah option yang A. Tinggal kita lihat kalau ratusannya sama. Berarti yang puluhannya kita lihat ada 60, ada 50, dan ada 40. Jadi yang lebih besar adalah angka 60. 300 yang 362 dulu. Setelah itu 356 dan 348. Jadi jawabannya untuk soal nomor 7 adalah option yang A. 362, 356, dan 348. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-8. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah A 240, B 241, C 242. Pertanyaannya, jumlah siswa sekolah Udin seluruhnya. Jadi tinggal kita tambahkan siswa laki-laki tambah siswa perempuan. Jadi 125 ditambah 117 sama dengan 242. Jadi jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242. Jawabannya adalah option yang C. Jadi untuk soal nomor 8, siswa lakinya 125 ditambah siswa perempuannya 117. 125 tambah 117 sama dengan 242. Jadi jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242 orang atau 242 siswa. Jawabannya adalah option yang C. Kita lanjut pembahasan soal yang ke-9. 325 ditambah 285 sama dengan titik. Hasil dari penjumlahan cara pendek di samping adalah A 610, B 160, C 611. Untuk soal nomor 9 tinggal kita tambahkan saja. 325 tambah 285. 5 tambah 5, 10. Tulis 0, sisip 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 8, 11. 11 kita tulis 1, sisip 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. Jadi 325 ditambah 285 sama dengan 610. Jadi hasil dari penjumlahan cara pendek di samping adalah 610. Jawabannya adalah option yang A. Tadi pahami ya adik ya? Kalau dia berlebih hasilnya di atas 10, di atas 9, 10, 11, 12, 13 dan selanjutnya kita pakai sisir. 5 tambah 5, 10, tulis 0, sisir 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 8, 11. Tulis 1, sisir 1. 1 tambah 3, 4. Tambah 2, 6. 610. Jadi hasil dari penjumlahan cara pendek di samping adalah 610. Jawabannya adalah option yang A. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-10. Soal yang ke-10. Jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Apakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas?
A 165, B 175, C 185. Supaya lebih mudah kita tambahkan dulu 59 dan 92. Gelas yang sudah diminum. 59 ditambah 92 sama dengan 9 tambah 2 11. Di 1 sisa 1. 1 tambah 5 6. 6 tambah 9 15. Jadi 59 tambah 92 151. Setelah itu jumlah sisa minuman adalah 336 dikurang 151. 15, 3 kurang 5 tidak bisa 13. 13 kurang 5 8. 3 menjadi 2, 2 kurang 1 1. Jadi 336 dikurang 151 sama dengan 185. Jadi sisa minuman yang tidak diminum adalah 185 gelas. Jawabannya adalah opsi yang D. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-11. Yang pertama ada 4 titik, yang kedua ada 4 titik, yang ketiga ada 4 titik. Kalian gambar di samping adalah A 3 dikali 4 sama dengan 12. B 4 dikali 3 sama dengan 12. C 3 kali 3 sama dengan 9. Untuk menentukan untuk kaliannya, caranya kita hitung jumlahnya ini dulu. 1, 2, 3. Berarti 3 dikali jumlahnya. Jumlah yang di satu kita 2, 3. Berarti jumlah banyak di sini 3 dikali jumlahnya di sini. Berarti 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi bentuk kalian gambar di samping adalah 3 kali 4 sama dengan 12. Hitung dulu 1, 2, 3. 3 kali jumlahnya satu titiknya ini perkotaan ini 1, 2, 3, 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi bentuk kalian gambar di samping adalah 3 dikali 4 sama dengan 12. Jawabannya adalah opsi yang A. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-12. Untuk penjumlahan berulang dari 5 dikali 6 adalah A. 5 tambah 5 ditambah 5 ditambah 5 tambah 5. B. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. C. 6 tambah 6 tambah 6. Kita lihat untuk penjumlahan berulang dari 5 kali 6. Berarti 6-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. Jadi soal 5 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Atau 6-nya kita jumlahkan sebanyak 5 kali. Jadi kita lihat patokannya yang di belakangnya ini. Berarti 6 kita jumlahkan sebanyak 5 kali. Berarti jawabannya bentuk jumlahan berulang dari 5 kali 6 adalah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Untuk penjumlahan berulang dari 5 kali 6 adalah 6 tambah 6 tambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Jawabannya adalah opsi yang B. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-13. Usai perlombaan, 36 bed dimasukkan ke dalam keranjang. Bed muat dalam 9 keranjang sama banyak. Berapakah banyak bed dalam setiap keranjang? Jawaban yang paling tepat adalah titik-titik. A 3, B 4, C 5. Jadi soal nomor 13 nih, usai perlombaan 36 bed dimasukkan ke dalam keranjang. Berarti bednya semuanya 36. Dimuatkan kepada 9 keranjang sama banyak. Berarti apakah banyak bed dalam setiap keranjang? Caranya tinggal kita bagi saja 36
bagi 9, karena ada 9 keranjang, berarti 36 kita bagi 9 sama dengan 4 bed. Jadi banyaknya bed dalam setiap keranjang adalah 4 bed. Jawabannya adalah option yang B. Jadi untuk soal nomor 13, kita bagi saja 36 bagi 9 sama dengan 4 bed. Jadi banyaknya bed dalam setiap keranjang adalah 4 bed. Jawabannya adalah option yang B. Jadi dari soal nomor 13, usai perlombaan 36 bed dimasukkan ke dalam keranjang. Bed muat dalam 9 keranjang sama banyak. Berapakah banyak bed dalam setiap keranjang? Jawaban yang paling tepat adalah B, 4 bed. Jawabannya adalah option yang B, 4 bed. Bisa dipahami adik-adik ya? Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-14. Uang kertas di samping bernilai titik A 500 rupiah, B 5.000 rupiah, C 1.000 rupiah. Tinggal kita lihat uang ini semuanya pasti adik-adik sudah kenal. Ini adalah uang 500, ini adalah 5.000. Yang nolnya ada 3, berarti uangnya adalah 5.000 rupiah. Jadi soal nomor 14, uang kertas di samping bernilai 5.000 rupiah. Jawabannya adalah option yang B. Uang kertas di samping bernilai 5.000 rupiah. Ada tulisannya di sini 5.000. Jadi jawabannya adalah 5.000 rupiah. Jadi soal nomor 14, jawabannya adalah option yang B. Kita lanjut pembahasan soal yang ke-15. Uang 1.000 titik-titik uang 2.000. Tanda yang tepat untuk gambar di atas adalah A, kecil dari, B, besar dari, C, sama dengan. Kita lihat uang 1.000 dengan uang dari 2.000. Mana yang lebih besar? Tentu yang lebih besar adalah uang 2.000. Berarti uang 1.000 lebih kecil dari uang 2.000. Jadi 1.000 titik-titik 2.000 sama dengan uang 1.000 kecil dari 2.000. Jadi jawabannya adalah option yang A. Tanda yang tepat untuk gambar di atas adalah kecil atau kurang dari. Jawabannya adalah option yang A. Tinggal kita bandingkan uang 1.000 dengan uang 2.000. Berarti uang 1.000 kecil dari uang 2.000. Katakan uang 2.000 dengan uang 5.000. Berarti uang 2.000 kecil dari 5.000. Beda kalau di sini awalnya 5.000 titik-titik 2.000. Berarti 5.000 lebih besar daripada uang 2.000. Lanjut untuk soal ke-16. Soal 15 bisa dipahami ya. Kita lanjut untuk soal ke-16. 1 ikat kacang panjang Rp 500 atau 500 rupiah. 1 kilogram tomat 2.000 rupiah. 1 sisir pisang 5.000 rupiah. 1 ikan bayam 1.000 rupiah. Dari gambar di atas, untuk membeli kacang panjang, kamu menggunakan uang A 2.000, B 5.000, C 500. Soal nomor 16 ini tanyakan membeli kacang panjang kamu menggunakan uang. Kita lihat nih kacang panjang. Harganya adalah 500 rupiah. Berarti yang kita gunakan adalah yang uang 500. Dari gambar di atas, untuk membeli kacang panjang kamu menggunakan uang 500 atau 500 rupiah. Jawabannya adalah option yang C. Kita lanjut soal yang ke-17. Nama bangun datar di samping adalah titik-titik. A, segitiga, B, jajar genjang, C, persegi panjang. Nah, ini soal nomor 17 ini sudah pasti. Gambar segitiga jadi pasti sudah tahu. Gambar jajar genjang mungkin sudah tahu juga. Jadi untuk soal nomor 17,
Jawabannya adalah apa? Ya, nama bangun datar di samping adalah persegi panjang. Jadi jawabannya adalah option yang B. Nama bangun datar di samping adalah persegi panjang. Jawabannya option yang C ya, persegi panjang. Lanjut ke soal yang ke-18. Pada gambar di samping, nomor 1 disebut dengan A sisi, B sudut, E titik sudut. Jadi bisa kita bahas. 1 adalah sisi, 2 adalah sudut, 3 adalah titik sudut. Jadi pertanyaannya, pada gambar di samping, nomor 1 disebut dengan sisi. Jawabannya adalah option yang A. Di 1 adalah sisi, 2 adalah sudut, 3 adalah titik sudut. Pada gambar di samping nomor 1 disebut dengan sisi. Jawabannya adalah option yang A. Lanjut untuk soal yang ke-19. Jumlah ruas-ruas garis pada bangun ruang di samping adalah A10, B11, E12. Kita hitung dulu ruas-ruas garisnya dulu. Yang rebah aja dulu. 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Yang rebah. Selanjutnya yang miring. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 juga. 4. Lalu yang tegak. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kali 3 atau 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi jumlah ruas garis pada bangun ruang di samping ini adalah gambar balok ya. Banyak ruas garisnya adalah 12. Jawabannya adalah option yang C. Tinggal kita hitung yang mendatar. 1, 2, 3, 4. Yang miring 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir yang tegak 1, 2, 3, 4. 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Jadi jumlah ruas garis pada bangun ruang di samping adalah 12. Jawabannya adalah option yang C. Kita lanjut untuk soal yang ke-20. Dari bangun datar di atas, yang masuk bangun datar berbentuk bangun segitiga. Akan dilihat yang A245, B246, B237. Jadi kita bahas masing-masing dulu. 1 adalah gambar segi 4, 2 adalah segitiga, 3 adalah segi 4 lagi, 4 adalah segitiga, 5 adalah segi 4, 6 adalah segitiga, 7 adalah segi 4. Jadi yang menyatakan segitiga adalah 2, 4, dan 6. Jadi dari bangun di atas yang masuk bangun datar berbentuk segitiga adalah angka 2, angka 4, dan angka 6. Jawabannya adalah option yang B. Dari bangun datar di atas yang masuk bangun datar berbentuk segitiga adalah 2, 4, 6. Jawabannya adalah option yang B. Kita lanjut soal yang ke-21. Bangun ruang yang memiliki rusuknya 12 buah, sisinya 6 buah, dan titik sudutnya 8. Pada gambar di bawah ini adalah A. Prisma tegak segitiga, B. 5 segi 4, C. Kubus. Kita hitung masing-masingnya dulu. Rusuknya 12 buah. Kita hitung rusuk prisma segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti rusuknya adalah 8 nih. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1, 2, 3. 9.
Jadi bukan. Rusuknya di sini 12. Angka prisma segitiga rusuknya adalah 9. Dasasi salah yang A. Yang B memiliki rusuk, ya, isinya 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tepat jadi bos. Kita hitung sisi rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi untuk soal nomor 21, bangun ruang yang memiliki rusuk 12 buah, isinya 6 buah, dan titik sudutnya 8. Pada gambar di bawah ini adalah gambar kubus. Jawabannya adalah option yang B. Kita hitung masing-masing. Di sini sisinya 6 buah, yang 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah pasti salah sisinya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 juga salah. Berarti di sisi ini adalah 6. Bangun ruang yang memiliki rusuk 12, sisi 6 buah, dan titik sudut 8 adalah bangun ruang kubus. Jawabannya adalah option yang D. Lanjut soal yang ke-22. Nama bangun ruang di samping adalah A balok, B limas, C prisma. Jadi untuk soal nomor 22 ini udah pasti jawabannya adalah balok. Nama bangun ruang di samping adalah balok. Jadi jawabannya adalah option yang A. Nama bangun ruang di samping adalah balok, bukan limas, bukan prisma. Jawabannya dari soal nomor 22 adalah option yang A, balok. Lanjut untuk soal yang ke-23. Ada peta, ada segi 4 miring, ada peta, ada segi 4 miring. Bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola di samping adalah, lihat ini ya, hitam putih, putih peta hitam, peta hitam. Kita lihat nih, putih hitam berarti putih hitam. Jawabannya adalah option yang B. Kita lanjut soal yang ke-23 ini. Kita lihat putih hitam. Jadi yang cocoknya adalah putih hitam berarti putih hitam. Berarti yang A udah pasti salah ini, putih. Yang B putih hitam. Jadi soal nomor 23, bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola di samping adalah putih hitam, putih, dan segmennya juga hitam. Berarti jawabannya adalah option yang D. Jadi polanya putih hitam. Jadi jawabannya adalah option yang B. Lanjut soal yang ke-24, yaitu soal 2 terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, itu soal masih pola gambar. Lihat nih, segi 5, segi 6 peta persegi. Berarti di sini segi 5, segi 6 peta. Berarti di sininya lagi segi 5 dan segi 6-nya sebanyak 2 buah. Berarti jawabannya bangun datar di samping selanjutnya sesuai dengan pola-pola di samping adalah segi 5, segi 6 2 buah, dan peta. Jadi jawabannya bangun datar selanjutnya adalah segi 5 dan segi 6 sebanyak 2 buah. Jawabannya adalah option yang D. Sampai di sini bisa dipahami adik-adik ya. Mudah-mudahan dengan video-video kita kali ini dan bisa membantu proses belajar adik-adiknya untuk lebih memantapkan diri adik-adik untuk menghadapi penilaian akhir semesternya. Kita lanjut untuk soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-25, masih pola-pola gambar.
Lihat, segi kubus 2 buah, lingkaran 2 buah berarti kubus titik dan lingkaran 2 buah. Bangun ruang yang benar untuk mengisi titik-titik di samping adalah kubus 2 buah, lingkaran 2 buah. Setelah itu kubusnya juga harus 2 buah. Berarti bangun ruang yang benar untuk mengisi titik-titik di samping adalah yang A. Yaitu jawabannya yang A. Bangun ruang yang benar untuk mengisi titik-titik di samping adalah gambar kubus. Kita lihat nih di polanya. Kubus 2 buah, lingkaran 2 buah. Berarti kubus 2 buah, lingkaran 2 buah. Kubus 2 buah, lingkaran 2 buah. Jadi di sini kubusnya 2 buah, lingkaran 2 buah, berarti di sini kubusnya 1, berarti kubus 1 lagi di sini. Berarti untuk soal nomor 25, bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola adalah kubus. Jawabannya adalah option yang A. Demikian dulu pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal penilaian akhir semester matematika kelas 2 SDMI. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat. Dukung terus channel pendidikan kita ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan ajak juga teman-teman adik-adik yang lain terus menonton video matematika mudah tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.